Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Nur Wahida Isnaini, Muhammad Firdaus, Analia, Verlina Wijaya, dan Patrick Ruminka dalam mata kuliah Cyber Security. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan cross-site script atau XSS and MySQL file. Cross-site script and MySQL file. Cross-site script atau XSS adalah jenis kerentanan keamanan yang biasanya ditemukan di aplikasi web. Cross-site script berasal dari kurangnya pengkodean ketika informasi dikirim ke pengguna aplikasi. Ini dapat digunakan untuk memasukkan HTML dan JavaScript yang berubah-ubah. Hasilnya, payload ini berjalan pada browser web pengguna, berbeda dengan serangan yang lain. Kerentanan cross-site script menargetkan pengguna aplikasi, bukan langsung menargetkan pada server. Adapun metode yang kami gunakan yaitu Pentester Lab. Kami menggunakan tools Pentester Lab yang merupakan sumber daya yang luar biasa yang dapat kita gunakan terutama bagi pemula dalam pengujian penetrasi web atau pentesting secara umum. Ini adalah tampilan dari Pentester Lab. Ketika kita ingin menggunakan tools ini, kita dapat membukanya di web browser dengan mengetikkan www.pentesterlab.com. Kemudian akan terbukalah website Pentester Lab. Di dalam website itu, kita dapat melihat banyak menu yang di antaranya ada menu Home, Pro, Exercise, Blog, dan Bootcamp. Kemudian untuk dapat menggunakan browser ini, website ini, kita harus terlebih dahulu membuat akun. Kemudian kita login. Kemudian di Pentester Lab ini kita disediakan ada dua cara penggunaan. Kita dapat menggunakannya secara gratis dan kita juga dapat menggunakannya secara pro atau berbayar. Nah, setelah kita login, kita akan melihat ada banyak ya latihan-latihan yang sudah disediakan oleh Pentester Lab, baik itu secara gratis maupun secara berbayar. Untuk kali ini, kelompok kami memilih cross-site script and MySQL file sebagai latihan yang akan kami lakukan. Untuk latihan cross-site script kita kali ini, kita akan menggunakan Authentication 01 yang telah disediakan oleh Pentester Lab, di mana kita akan melakukan login menggunakan user. Tetapi tujuan akhirnya adalah kita harus bisa login menggunakan admin. Kita akan melihat respon yang akan diberikan oleh server ketika kita sudah berhasil melakukan login menggunakan user 1. Kita akan mendapatkan cookie name user. Kemudian kita akan melakukan perubahan atau melakukan modifikasi pada value tersebut ya menggunakan admin, sehingga kita dapat login menggunakan admin. Terlebih dahulu kita melakukan register. Kita melakukan register sesuai dengan username yang akan kita buat, yaitu user 1. Kemudian kita melakukan login. Jika
login kita berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Setelah kita berhasil login, kemudian kita akan masuk pada tools, yaitu developer tools, untuk masuk ke dalam cookie. Ya, jadi ketika kita sudah masuk ke dalam developer tools, kemudian kita masuk ke menu application, kemudian kita dapat melihat cookie. Kemudian kita akan menemukan ya name and value. Ya, kita sudah berhasil melakukan authentication, kemudian value-nya adalah user 1. Nah, disinilah nanti, di value inilah nanti kita akan melakukan perubahan sehingga kita dapat masuk menggunakan admin. Kita melakukan perubahan value yang tadinya di sini adalah user 1, kita rubah menjadi admin. Setelah itu kita coba untuk kita masuk ke dalam website dan ternyata berhasil. Di mana kita mengetahui kalau kita sudah berhasil? Kita akan menerima notifikasi seperti ini dan mendapatkan key atau kunci di mana tugas dari atau latihan dari Authentication 01 ini sudah berhasil. Pada cross-site script kita kali ini, kita akan melakukan latihan yang telah disediakan oleh Pentester Lab, yaitu Authentication 01. Di mana pada latihan Authentication 01 ini, kita akan login menggunakan user 1. Tetapi tujuan utama daripada latihan ini adalah bagaimana kita bisa login atau kita bisa masuk menggunakan admin. Ya. Kita dapat melihat dengan respon atau feedback yang diberikan oleh server setelah kita melakukan login menggunakan user 1. Disitulah nanti kita akan mendapatkan cookie name yang bernama user 1. Kemudian dari situlah kita bisa melakukan modifikasi value ya, sehingga kita bisa melakukan login menggunakan admin. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke dalam website latihan yang sudah disediakan oleh Pentester Lab. Kemudian kita melakukan registrasi menggunakan user 1. Ya, seperti itu. Setelah kita melakukan registrasi, ya, menggunakan user 1. Ini di sini dia mengatakan sudah aktif ya, berarti saya sebelumnya sudah membuat user 1. Kita membuatnya dengan nama yang lain, kita misalnya dengan nama user saja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah login ya menggunakan user 1. Kemudian kita masuk ke dalam developer tools ya. Kita melihat di situ, kita buka application, kemudian kita melihat cookie. Kemudian kita lihat di sini ada ya kan, kita sudah melakukan login menggunakan user. Bagaimana ketika user ini saya ganti menjadi user 1? Apakah kita akan login juga menggunakan user 1? Kita coba ya. Nah, sekarang kita coba. Situ saya sudah melakukan perubahan. Dan kita lihat betul. Berarti kita dapat melakukan perubahan ya, atau mengganti user dengan cara merubah nilai value ini. Bagaimana dengan admin? Apakah bisa kita melakukannya? Kita coba, kita menggunakan admin. Kemudian kita coba ya. Lalu kita lihat ketika admin berhasil, kita
akan mendapatkan kode exercise. Berarti autentikasi kita pada kali ini sudah berhasil. Saya kira itu saja latihan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.